Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala. Dan yang spesial pada malam hari ini talk show pendidikan bersama Universitas 11 April Sumedang. Nah, tadi sudah ada bocoran ya. Kameranya sudah bocor. Saya di sini tidak sendiri nih pemirsa, di studio sudah kedatangan dua orang narasumber yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya ada banyak ya yang hadir, cuma yang tampil nih di sini ada dua orang dari Universitas 11 April. Kita akan menyapa terlebih dahulu ini yang berada di tengah, ada Pak Dr. Haji Arifin SH MPDMM. Beliau adalah rektor pertama Universitas 11 April. Assalamualaikum. Iya, damang Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang paling ujung nih pemirsa SMTV sudah tidak asing lagi. Beliau karena sering hadir di studio SMTV. Kali ini beliau hadir di sini sebagai pembina yayasan pendidikan 11 April, Bapak Haji Mulya Suryadi SPDM-Kom. Biasa kita akrab dengan Pak Haji UT. Pak Haji, damang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa SMTV tidak bosan ya. Ya, karena kapasitas beliau berbeda di setiap talk show-nya. Biasa sebagai politisi, kemudian akademisi. Kali ini, sebagai pembina yayasan. Nah, tentunya pemirsa SMTV kenapa bertanya-tanya di malam hari ini sudah ada dua orang narasumber. Kita akan membahas apa sih pada malam hari ini? Tentunya berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Bagaimana dari fakta sejarah juga secara empiris memang membuktikan bahwa kemajuan bangsa itu tergantung dari SDM-nya yang berkualitas. Nah, untuk pembentukan SDM yang berkualitas ini tidak terlepas dari peran penting sebuah perguruan tinggi atau kampus. Nah, peranan kampus ini sangat penting untuk kemajuan pembangunan bangsa. Nah, sebelum nanti kita membahas nih bagaimana peran penting kampus khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang nih Universitas 11 April. Nah, ini kita juga tidak terlepas ya kalau membahas mengenai Universitas 11 April, tentunya tidak terlepas dari peran serta yayasan. Nah, kita ke Pak Haji UT terlebih dahulu nih. Ya Pak Haji, ini kan kita mengenal nih sebelumnya, sebelum menjadi Universitas 11 April, mungkin nanti Pak Rektor nih akan menjelaskan. Kalau dari Pak Haji nih, kan ada YPS dan YPSA. Nah, boleh sedikit Pak Haji penjelasannya nih untuk pemirsa SMTV yang ada di rumah. Dulu memang ini berupa sekolah tinggi yang ada di bawah naungan YPSA. Ada 7 sekolah tinggi ya. 7 sekolah tinggi yang ada di naungan YPSA dan 1 sekolah tinggi yang ada di naungan Yayasan Pendidikan Sumedang. Jadi ada 2 yayasan yang sebetulnya yayasan ini bapak dan anak lah istilahnya. Kalau Yayasan Pendidikan Sumedang dulunya hanya punya 1 sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau STIMIK Sumedang. Nah, untuk menjadi sebuah universitas ini harus ada 1 lagi di YPSA itu harus ada fakultas tekniknya. Nah, makanya kami dari STIMIK Sumedang bergabunglah dari Yayasan Pendidikan Sumedang bergabung ke Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Iya, jadi memang sama saja ya. Sama saja. Ya, kalau untuk latar belakang nih, untuk berdirinya yayasan, berarti yang pertama YPSA. Itu tahun berapa Pak Haji? YPSA itu tahun 82. 82 ya. Berarti sampai dengan saat ini? Sampai dengan saat ini sudah berapa puluh tahun lah. 40 ya, hampir 40 tahun. Kalau Yayasan Pendidikan Sumedang berdirinya tahun 2000. Jadi 2000. lebih muda lah. Nah, ini semangatnya kami kenapa harus menggabungkan? Semangatnya memang dulu di Sumedang itu bercita-cita ingin ada sebuah universitas. Dari sejak awal YPSA didirikan tahun 82 itu dulunya ingin sebuah universitas, tapi hanya terganjal regulasi dan lain sebagainya sehingga sampai tahun 2020 itu masih berupa perguruan tinggi. Baru di Agustus 2021 itu baru resmilah menjadi universitas. Iya, tapi kalau masyarakat Sumedang nih biasanya
sudah Unsap tuh sudah terkenal dari dulu Ya. istilahnya. Meskipun Betul. belum resmi dari sisi regulasi, tapi kita mengenalnya kalau di angkrek itu pasti Unsap Betul, saja betul. menyebutnya seperti itu. Nah, ke Pak Rektor mungkin kalau tadi Pak Haji Ute menjelaskan mengenai bergabungnya dua yayasan karena untuk kepentingan regulasi ini. Kalau Betul. untuk penjelasan tahapannya nih sampai sekarang bisa menjadi universitas, mekanismenya lumayan cukup panjang seperti apa? Terima kasih Teh Pipit, juga wargi Sumedang dan sekitarnya, Sampurasun. Kami didampingi oleh pembina kami, yayasan kami, yang insya Allah spirit muda ini kami jadi menjadi spirit bagi kami. Sebenarnya di belakang kami juga ini didampingi juga ini, saya kenalkan dulu nanti itu ya. Jadi Banyak yang Pak Warek hadir ya. 1, Pak Dr. Arif Rahman, juga Pak Warek 2-nya, insya Allah juga Pak Dr. Haji Agus, Pak Warek 3-nya Pak Dr. Kuswara. Yang insya Allah semuanya itu minimal itu S3 jajaran pimpinan itu, termasuk Iya, juga dosen-dosen kami yang notabene itu sudah itu. Baik, apa yang diutarakan tadi, sebagaimana diutarakan oleh pembina kami, tadi katakan bahwa memang proses ini berjalan, sebetulnya sih sudah 39 tahun yang lalu, atau hampir 40 tahun yang lalu, siar Unsap, dan Ya. waktu itu juga digagas. Cuma memang baru terwujud itu Teh Pipit sekitar Ya. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang tepatnya lalu ya. 22 Juli tahun 2021. Yang alhamdulillah itu tahapan-tahapan, tentu pemberkasan, mulai dari persyaratan itu semua, dari 6 fakultas, yaitu di dalamnya ada FKIP, ada Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian juga ada FISIP, kemudian juga PIKES, FTI yang tadi oleh Ya. Pak Haji diutarakan, itu bergabung jadi total ada 6 fakultas 6 yang kita fakultas. ikut. Nah, tentu tahapan ini sebetulnya alhamdulillah tergolong cepat gini, karena kita juga selain disupport oleh yayasan kami, tim kami juga bergerak cepat. Memang dalam sekarang pemberesan semua itu dengan IT semua. Ya, jadi aspek kelengkapan administrasi Oh, aspek kelengkapan sudah beres. sudah hampir beres semua. Itu bahkan di dalam tempo kurang dari 1 tahun, Ya, itu 1 tahun. bisa beres itu ya hasil kerja keras dari seluruh tadi stakeholder ataupun tim dari kami, dari Ya. universitas maupun dari yayasan, saling tadi itu intinya itu. Yang alhamdulillah ini menjadi universitas kebanggaan barangkali di Sumedang, dan para lulusan kami pun sudah tersebar. Bayangkan sudah 39 angkatan, hampir 40 Ya. angkatan, diserap di berbagai tadi ya lapangan pekerjaan, bahkan sampai ke negara lain pun itu ada yang sudah terserap. Iya, iya. Termasuk penjajakan sekarang kita kerjasama itu, contoh PIKES itu sampai ke negara Jepang, itu salah Sampai ke satunya negara itu. Jepang, luar biasa. Jadi, Jadi, memang sudah ada ya. penggabungan ya dari STIMIK tadi, STIMIK dengan Ya. dari YPSA tadi. Jadi Betul. sudah ada 6 fakultas total. Ya. Nah, ini juga tidak terlepas nih pemirsa SMTV peran penting yayasan. Kemudian juga kita akan tanya nih perasaannya bagaimana. Nah, kemarin kan sesuai SK dari Dikti Ya. 2021 ya, Juli 2021, 2021 ya. sudah ditetapkan, dilantik, dan inilah rektor pertama Universitas 11 April Sumedang. Nah, seperti apa nih Pak Ya. Rektor untuk visi misi ke depannya, mungkin Ya. perasaannya dulu nih dilantik Ya. sebagai rektor pertama Unsap? Jujur kami sangat bangga, ternyata para pendahulu kami, Ya. kemudian juga rekan-rekan semua, apalagi mengukir sejarah, barangkali ini ukuran sejarah bagi khususnya masyarakat Sumedang dan sekitarnya, Ya. bahwa ternyata di daerah juga bisa berkiprah kita Betul. itu. Tentu yang tiada lain ini membuktikan kepada masyarakat pada umumnya bahwa kami siap tadi, artinya itu bersinergi. Baik dengan pemerintah daerah, di Sumedang dengan melesatnya, Jabar dengan juaranya, Ya. bahkan sudah jajagi ya Indonesia majunya ini. Kami salah satunya telah dibuktikan akreditasi kami itu, bahkan institusi kami itu sudah terakreditasi dengan baik. Prodi kami yang insya Allah ada itu lagi Pak Haji, ya ada satu fakultas lagi, satu sekolah tinggi yaitu STAI yang insya Allah akan bergabung, yang hampir tadi 20 prodi itu adalah berkategori baik, itu akreditasinya itu. Terakreditasi Ini B, kita ya. buktikan. Jadi untuk 5 tahun ke depan garansi kita, universitas kita itu Unsap ini, dan itu kemarin alhamdulillah kepercayaan juga hasil kerja keras dari rekan-rekan semua, dari tim akademik semua itu ya. Ini telah membuktikan bahwa institusi pun kita itu sudah terakreditasi dengan baik. Ini yang menjadi garansi bagi kami. Dan ada perasaan bangga bahwa ternyata Unsap itu yang telah digagas bisa berkontribusi lebih luas lagi. Bukan hanya lokal kita itu,
tapi nasional. Termasuk mahasiswa kita ada yang melanjutkan, mohon maaf, di salah satu universitas di Cina itu. Itu jalur undangan, jalur beasiswa juga. Kemudian juga insya Allah dijajaki juga kerjasama, kemarin salah satunya universitas yang berada di negara tetangga juga telah menjajaki, walaupun kita belum terwujud itu. Insya Allah dengan Pak Pembina mungkin nanti kita akan menguatkan untuk kerjasama ini. Dan satu lagi Neng Pipit, bahwa lulusan kami mohon maaf tidak kalah dengan universitas negeri yang ada sekitar. Dari beberapa pentesting salah satunya itu, kita sebut contoh yang di Pemda, pemerintah daerah, baik dari berbagai jurusan kita itu ternyata lolos itu. Lolos itu ya. Jadi PNS, jadi juga wirausahawan, yang jelas itu di berbagai perbankan. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya. Insya Allah, walaupun ada di daerah kami siap untuk bersama. Dan untuk pemirsa SMTV juga masih penasaran, kalau tadi Pak Rektor menjawab bahwa Unsap ini sudah terakreditasi B. Nah, sesuai dengan visi misi nanti akan dijabarkan lebih lanjut seperti apa tujuan institusionalnya. Ini harus dikomunikasikan dengan baik, tidak hanya kepada tenaga pendidik, kepada mahasiswa, baik nanti untuk masyarakat Sumedang juga nih harus terkomunikasikan dengan baik. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Ecas Pisang. Pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya masih di program Balai Sawala Talk Show Pendidikan bersama dengan Unsap Sumedang. Dan masih ada di sini dengan kita ya, ada Pak Haji Ute nih, pembina YPSA, kemudian juga Pak Rektor Unsap yang pertama, Pak Dr. Arifin. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan nih untuk visi misi mungkin dari sebagai rektor pertama Unsap. Tadi kalau terakreditasi sebelumnya, sekarang masih B, mungkin nanti ke depannya bisa naik menjadi A begitu ya. Untuk ke depannya bagian dari misi juga tadi lulusan-lulusannya juga berkualitas. Nah, sekarang seperti apa? Karena pengelolaan dari Universitas 11 April ini pengawasannya tidak terlepas dari pengelolaan juga dari pengawasan yayasan. Nah, bagaimana peran serta dan juga fungsi yayasan nih dalam mengembangkan mutu pendidikan, dan tentunya ini juga harus bisa mendukung begitu ya Pak Haji Ute nih, seperti apa Pak Haji dalam peran fungsi yayasan nih untuk bersama-sama mengembangkan mutu pendidikan begitu. Ya, yang jelas yayasan ini hanya sebagai badan penyelenggara sebuah universitas. Jadi sebetulnya sepenuhnya secara operasional itu yayasan menyerahkan kepada rektorat. Karena yayasan itu hanya sebuah badan penyelenggara, tetapi di balik itu juga yayasan juga ikut mengembangkan, ikut memikirkan, dan ikut mengawasi bagaimana jalannya rektorat ini untuk keberlangsungan sebuah universitas, khususnya Unsap Sumedang. Iya, boleh langsung ditanggapi nih Pak Rektor nih, sebagai perguruan tinggi swasta yang bernaung di bawah yayasan nih, seperti apa pertanggungjawabannya nih ke depan? Alhamdulillah intinya, tetapi mungkin ke depan kita perlu optimalisasi yang insya Allah kami konsen yang pertama untuk memproyek itu dari SDM dulu itu. Salah satunya bahwa dosen-dosen kami itu selain dipacu dan dipicu pertama untuk studi lanjut gitu. Dan alhamdulillah memang ada yang beberapa gelar S3 juga cukup banyak dalam dan luar negeri, termasuk gelar PhD itu juga kita dapatkan. Kemudian juga dari berbagai perguruan tinggi negeri yang ada di tanah air, termasuk juga dipacu dan dipicu karya produk dosen itu sendiri. Penulis itu ada yang sudah menulis di beberapa jurnal, itu di Scopus, kemudian juga jurnal di Sinta, itu ya, jadi jurnal terakreditasi yang betul-betul. Nah, ini sama juga digulirkan juga, mudah-mudahan. Alhamdulillah memang saat ini juga terus support dari yayasan, tapi mungkin perlu kita optimalisasi ke depan itu, saling bergandeng tangan, saling menguatkan. Intinya insya Allah akan membuat lebih baik. Salah satunya tadi bahwa kami terus menargetkan poin-poin untuk tadi nilai akreditasi. Dari output mahasiswanya, kecepatan ditangkap di lapangan. Jadi setelah tidak ada yang nganggur, mungkin masa tunggunya pun hanya 3 sampai 6 bulan.
Nah ini memang beberapa jurusan itu sudah sangat cepat sekali itu kan itu ya, ya termasuk baik di teknik informatika ataupun di EPKIP contoh bagi SD dan yang lainnya, ataupun di EPB, PIKES juga itu sama, memang ada eksak dan non eksak yang coba untuk dikembangkan. Jadi beberapa itu tetap konsen kita ada di SDM, juga SDM itu yang jadi bahan penguatan baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan mudah-mudahan ini bisa dikuatkan ke depan itu sehingga akan menaikkan target kita sih ini ke unggul gitu ya. Tapi insya Allah mungkin Pak Pembina Yayasan kalau kita targetkan walaupun mudah-mudahan Pak mungkin nggak keumuran oleh kami, untuk kami sudah memprediksi 35 tahun ke depan itu ya harus sejajar lah, dan insya Allah kalau prasyarat itu semua didukung itu bisa kita artinya berkembang bersama-sama perguruan tinggi ternama di Rusia. Iya, selain tadi dari penguatan SDM, nah ini apakah ada kemungkinan nanti untuk tiap fakultas membuka jurusan atau prodi baru, ya, Pak? Di antaranya memang sesuai dengan anjuran dari pemerintah, memang sih yang yang eksak itu yang diperkuat. Insya Allah baik di teknik di FTI mungkin itu bisa juga kita akan kembangkan lagi nanti yang lebih prospek untuk ke depan, ataupun juga di PIKES misalkan ada medical itu ya untuk yang ke depan sesuai dengan tuntutan digital 4.0 dan 5.0, termasuk juga yang sering kita tanyakan itu baik di PISIP, di EPB, pokoknya semua fakultas itu kita akan dorong keunikan-keunikan. Yang artinya yang sanggup untuk bersaing gitu ya, bukan hanya di lokal, biarlah ada di Kota Sumedang, tetapi kita akan canangkan itu menjadi kekuatan nanti itu di Jawa Barat dulu, jadi tetap bertahap secara nasional dan insya Allah secara global juga kita sedang rintis ini, salah satunya itu kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di luar negeri, yang mudah-mudahan ini seluruh tadi sivitas akademika mendukung terhadap program kami. Jadi paling tidak peletak dasar untuk penguatan ke depan yang lebih maju lagi. Nah, itu kaitan dengan program tadi sempat dibahas. Nah, ini ada tahapan mekanisme program nih untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya seperti apa, Pak? Ya, jelas bahwa yang pertama kita sedang menata baik kelembagaan, organisasi, kemudian juga manajemen SDM. Ya, makanya ini mohon maaf, kami bukan promosi, memang promosi juga itu katakan, jangan ragu-ragu lah. Nggak apa-apa, promosi karena untuk bahwa masyarakat lulusan ini sudah dibuktikan bahwa kita itu walaupun berada di lokal, di daerah, jadi jangan ragu lah. Kita mohon maaf, bolehlah murah di kita itu, ya Pak. Terjangkau begitu ya, Pak Rektor? Terjangkau artinya karena para pendahulu kita mengharapkan adanya pendidikan sebagai jawaban bagi yang menengah ke bawah pun itu bisa berkuliah. Dan insya Allah ini kita juga sinergi dengan tadi bantuan Pak Pembina Yayasan, melalui Dewan Pemerintah dan itu ada berbagai jenis beasiswa, walaupun dalam keadaan terbatas. Jadi, beasiswa prestasi, beasiswa juga untuk mendorong yang kurang beruntung di bidang ekonomi, bahkan dari yayasan sendiri juga ada, gitu ya. Nah ini mudah-mudahan dari perusahaan kita akan kolaborasikan untuk tetap eksis, ya kita murah tapi mohon maaf bukan murahan, tapi dalam kualitas kita tetap itu oke lah. Tadi dibuktikan salah satunya dengan SDM kita yang tadi baik dosen yang terus, kemudian sertifikasi di kita alhamdulillah ini ya itu sudah di atas 50%, bahkan ada 60 ke 65 ke 70% dosen di lingkungan Unsap itu sudah tersertifikasi. Itu salah satunya itu. Alhamdulillah ya, luar alhamdulillah. Nah, makanya jangan ragu lah gitu ya. Kita ke yayasan terlebih dahulu, karena yayasan ini berada di wilayah yang strategis lah bisa dibilang seperti itu, karena memikirkan kemajuan kampus itu tidak hanya segi kualitas saja ya Pak Haji, tetapi juga dari segi kuantitas. Nah, ada arahan-arahan nih yang diberikan seperti apa nih? Ya, yang jelas yayasan itu selalu memantau. Yang jelas kami melihat dulu, jadi berharap bahwa rektorat mempunyai program kerja yang jelas, sehingga dari program kerja itulah kita mulai berjalan, sehingga kalau ada program kerja kita mengevaluasi untuk kedepannya itu akan lebih mudah. Jadi program kerja yang jelas, yang bisa terukur, sehingga yayasan apapun program kerja itu kami akan support selama program kerja itu sesuai dengan Tridharma perguruan. Iya, kalau untuk pedoman penyelenggaraan pendidikan tadi sempat diutarakan ada pemberian beasiswa nih untuk yang berprestasi. Nah, dari yayasan mungkin ada slotnya ditambah atau apa begitu, Pak?
Ya, sebetulnya setiap tahun pihak yayasan selalu memberikan beasiswa yang nilainya mungkin bisa berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Setiap fakultas yang jelas, tapi khusus untuk yayasan itu beasiswa yang kurang mampu. Kalaupun dari pemerintah ada beasiswa yang namanya KIP kuliah, tetapi tidak akan semua tercover oleh KIP kuliah itu sendiri. Tetapnya yang tidak tercover itu kadang-kadang yayasan juga selalu memberikan beasiswa kepada yang tidak mampu khususnya, dan itu setiap tahun selalu kami berikan beasiswa kepada mahasiswa. Iya, dan luar biasa juga nih pemirsa SMTV peran serta UNSAP keberadaannya di Kabupaten Sumedang khususnya ini banyak sekali menyerap, terutama menghasilkan lulusan-lulusan mahasiswa. Setiap tahunnya berapa angkatan nih Pak Rektor? Berapa jumlahnya setiap angkatannya? Ya, pokoknya kita sampai sekarang itu sudah hampir 40 angkatan. 40 angkatan. Yang rata-rata kalau dulu sih masih kecil, tapi sekarang itu udah di atas 1.000. Di atas 1.000 lulusan ya? Lulusannya itu. Jadi hampir ya puluhan ribu mungkin kalau dihitung. Tapi itu tadi sudah diserap di berbagai itu, bahkan ada mahasiswa karyawan juga, boleh kita juga ini joinan juga. Jadi UNSAP juga itu membuka kelas karyawan yang artinya untuk memacu-micu kualitas untuk bekerja di lingkungannya itu. Iya. Jadi pada prinsipnya bahwa sekali lagi kami itu siap memfasilitasi, melayani, mendorong baik kesuksesan karir di lingkungan masing-masing ataupun yang pure, dan mudah-mudahan tadi memberikan penguatan untuk mencari solusi pekerjaan atau menciptakan justru lapangan pekerjaan. Satu contoh misalkan ada di FEB misalkan, ataupun di fakultas-fakultas yang lainnya, sama dibekali juga itu kecakapan hidup. Artinya ya bisa berwirausaha, bukan hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang diharapkan. Jadi yang dipikirkan oleh kami ketika menerima mahasiswa, bagaimana untuk ke depan ini. Makanya sebetulnya tidak ada lagi perbedaan sekarang, mohon maaf, swasta dan negeri, itu tidak ada lagi. Ketika melamar kapanpun tidak ditanya negeri apa swasta, tapi mampu nggak dia itu, cakap dia untuk artinya mengerjakan berbagai pekerjaan yang dituntutan oleh lapangan tadi. Jadi itulah, jadi jangan ragu lah, intinya kami siap mewujudkan juga mimpi-mimpi sesuai kapasitas kemampuan kami lah itu ya. Iya, dan memang seperti yang dibilang Pak Haji Ute tadi ya, dari pembina yayasan mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, intinya pengabdian kepada masyarakat. Sesaat lagi jangan kemana-mana untuk Anda pemirsa SMTV yang mau bergabung, mau bertanya seputar UNSAP, nanti mau masuk ke UNSAP boleh, di sini langsung ada Pak Rektornya dan juga pembina yayasan, boleh ditanyakan langsung, mau berdiskusi, memberikan saran, masukan, boleh di nomor live interaktif 0811247378. Sesaat lagi setelah jeda, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya masih di talk show pendidikan bersama Universitas 11 April Sumedang. Masih ada Pak Haji Ute di sini, masih ada Pak Rektor juga di sini. Dan tentunya sebelum nanti kita melanjutkan tema bagaimana peran penting kampus dalam pembangunan bangsa, ini luar biasa tadi sudah dijabarkan bagaimana peran penting Universitas 11 April khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang, bagaimana memajukan indeks pendidikan yang ada di Kabupaten Sumedang agar IPM-nya juga ini sangat berdampak, sangat naik. Dan mungkin Pak Haji, Pak Rektor boleh diminum dulu. Kita masih ditemani dengan Hevitro nih pemirsa SMTV, air minum dalam kemasan air demineral. Kenapa minumnya nih harus Hevitro? Karena Hevitro ini pH-nya netral, jadi ini sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari, kemudian juga membantu menyerap racun di dalam tubuh dan meringankan kinerja kerja ginjal kita. Nah, sudah diminum ya? Sudah dari tadi. Alhamdulillah, terasa segar. Ya, jangan lupa hidup lebih sehat, lebih segar, lebih ceria bersama dengan Hevitro. Nah, Pak Rektor juga sudah minum ya, Pak Rektor. Lebih sehat, lebih ceria insya Allah nanti. Insya Allah, semangatnya tetap semangat anak muda. Cuman tidak jadi lebih muda gitu.
Iya, dan kembali ke perbincangan kita nih pemirsa SMTV, luar biasa. Ini peran penting yayasan juga tidak bisa terlepas ya dari kemajuan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh universitas. Nah, sebagai penyelenggara pendidikan dari yayasan nih, seperti apa Pak Haji yang dirasakan selama ini berada di Kabupaten Sumedang, karena Unsap ini merupakan salah satu universitas di Kabupaten Sumedang nih yang baru diresmikan, dan Betul. mungkin ini terakhir ya kabupaten-kabupaten lain yang sudah memiliki universitas sendiri, ikon Sumedangnya begitu kan. Sementara di Sumedang kan banyak universitas lain, tetapi yang memang didirikan pituin oleh putra Sumedang kan Unsap begitu. Betul, Nah, betul. seperti apa tanggapannya Pak Ya, Haji? sebetulnya Sumedang sangat paling terakhir lah di kabupaten di seluruh Jawa Barat yang punya universitas kebanggaan kabupatennya sendiri. Artinya lahir dari orang Sumedang, dikembangkan oleh orang Sumedang, dan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang khususnya. Walaupun dari berbagai kabupaten juga banyak yang kuliah di Unsap. Tapi spirit inilah yang dulu dicanangkan oleh para pendiri Unsap ini, yaitu untuk memberikan layanan terhadap masyarakat, bahwa masyarakat itu, khususnya masyarakat Kabupaten Sumedang, supaya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terbayang kalau Unsap tidak ada, walaupun sekarang di Sumedang banyak perguruan tinggi negeri, ada ITB, ada yang lain sebagainya, tetapi kan itu tidak terjangkau, dan tidak semua masyarakat Sumedang bisa mengikuti pendidikan tinggi di universitas tersebut. Bahkan sebagian besar mengeluh susah masuknya. Ya itulah, susah walaupun berada di Kabupaten Sumedang, mereka tidak serta-merta untuk bisa begitu saja masuk ke perguruan tinggi tersebut. Tapi untuk jawabannya untuk kuliah maka di Unsap lah. Nah, jawabannya di Unsap. Karena Unsap ini berada di Kabupaten Sumedang. Nah, peran serta pemerintah seperti apa nih? Pemerintah Kabupaten Sumedang tentunya kan harus menggolkan apa yang menjadi ikonik nanti dari Sumedang sendiri, Universitas Kebanggaan Sumedang. Ya, kalau dibilang tidak ada sama sekali juga tidak ya, Pepit. Memang mungkin dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya, Kabupaten Sumedang itu supportnya masih kurang lah. Masih kurang terhadap universitas yang ada di Kabupaten Sumedang itu sendiri. Kalau kita tengok ke kabupaten tetangga seperti di Subang ataupun di Subang, mereka begitu mendapatkan support yang luar biasa dari pemerintah daerahnya. Setiap tahun mereka selalu mendapatkan bantuan baik untuk sarana prasarananya maupun dari sisi lahannya. Itu mereka bahkan di Unma kalau tidak salah lahan yang dipakai di daerah perkotaannya itu ada seluruhnya adalah milik pemerintah daerah, dan setelah dihibahkan kepada universitas tersebut. Nah, kalau di Sumedang Unsap ini, tapi bagi kami ya Pak Rektor, justru bagi kami adalah sebuah kebanggaan sendiri. Kami bisa berdiri sendiri tanpa adanya support dari pemerintah daerah. Universitas betul-betul mandiri. Betul-betul mandiri, tetapi kita juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pemerintah Kabupaten Sumedang itu, yaitu tadi dari IPM-nya. Kita juga memberikan kontribusi terhadap rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang. Ini kan salah satu bagian dari penilaian IPM sebuah kabupaten. Terbayang kalau tidak ada Unsap yang jumlahnya sudah ribuan setiap angkatan, itu kan menaikkan angka rata-rata lama sekolah. Iya, mungkin dari pihak yayasan sudah ada pembicaraan nih ke arah situ dengan pemerintah, Pak Haji? Ya, pembicaraan sudah ada, tapi sampai saat ini belum juga ada tindak lanjut yang lebih serius terhadap bagaimana ikut mengembangkan Universitas Unsap ini di Kabupaten Sumedang. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan regulasi yang ada, dengan mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sumedang juga semakin sini pendapatan asli daerahnya juga semakin meningkat sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap universitas, satu-satunya universitas swasta yang ada di Kabupaten Sumedang yang didirikan oleh orang Sumedang. Iya, dari manajemen kampus nih Pak Rektor, ini tentunya dengan manajemen kampus dengan pihak yayasan ini kan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bersinergi. Ada tanggapannya nih, tadi kan pembina yayasan ingin ada perhatian juga nih dari pemerintah. Kalau dari ke kampus sendiri seperti apa nih? Sebetulnya hampir sepaham sih dengan apa yang diterakan oleh Pak Pembina tadi. Jadi intinya memang harus bersinergi, apalagi dengan pentahelixnya. Jadi bagaimanapun itu harus berpadu.
bahkan dunia usaha, industri, peran daripada pemerintah, saling gitu ya. Iya. Kita berkontribusi pada pemerintah daerah dan saling juga di pemerintah daerah juga mensupport, artinya itu yang mudah-mudahan ke depan apalagi mulai pembina itu bisa lebih dikuatkan artinya itu. Dan sebagai bukti bahwa kami itu melayani bukan hanya jenjang S1, bahkan diploma, itu Diploma, teknik kita iya. sediakan diploma, tetapi kebanyakan memang S1 dan jenjang S2. Sedang digagas juga prodi-prodi yang artinya itu akan dibuka untuk ke depan. Jadi satu fakultas nantinya itu. Yang ada sekarang ini, yang pertama adalah ilmu administrasi. Ilmu administrasi. Nah, itu silakan itu ya untuk disupport karena ini juga sudah terakreditasi dan dosen pengajarnya ya minimal S3 itu. Bahkan ada yang gubes juga, kita punya gubes. Jadi guru besar sudah juga. ada standar kependidikan. Sudah ada. tenaga Yang pendidik, kedua ya? itu ada di manajemen, itu Manajemen. magister manajemen. Ini juga sama, udah merambah. Jadi artinya mohon maaf, ini banyak juga yang berkuliah di kita, baik itu mohon maaf pejabat struktural ataupun pemerintah daerah, yang swasta kita juga itu. Jadi tak usahlah jauh-jauh sekali lagi bahwa kami juga punya S2, S2 Magister Ilmu Administrasi dan juga Magister Ilmu Manajemen. Nah, yang intinya ke depan itu insya Allah sedang dipersiapkan juga itu adalah Magister Pendidikan, Magister yang Pendidikan. ke depan itu rencananya kita akan bentuk satu fakultas lagi Pak Pembina itu ya, fakultas pasca sarjana atau sekolah pasca sarjana. Sekolah Termasuk pasca sarjana. di teknik juga tidak untuk kemungkinan itu untuk digagas muncul juga S2 juga. Jadi kita akan layani juga, bahkan nanti S3 bahkan kami itu merencanakan. Jadi tadi tahapan-tahapan Neng Pipit bertanya itu ya, tahapan kita untuk tahun pertama, 5 tahun pertama, beres semua itu membereskan kelembagaan SDM kita. Penguatan SDM. Betul, penguatan yang berikutnya tahapan menengahnya kita akan mulai menata peningkatan SDM tadi dalam rangka untuk mengukuhkan. Karena basis yang didirikan oleh para pendiri kita selalu berbasis satu kerakyatan. Kerakyatan. Kemudian juga ada jiwa, 11 April itu adalah jiwa spirit kepahlawanan juga. Jadi ada jiwa kesatria dan apa. Kemudian juga selalu berdekatlah dengan itu, dengan masyarakat artinya itu. Iya. Jadi artinya asas kerakyatan, kearifan lokal, jiwa tadi spiritnya itu yang mudah-mudahan menjadi apa itu include itu dituangkan di dalam kurikulum artinya. Nah, ke depan tadi itu sudah dicanangkan, mungkin kita untuk tahun 2030 ke atas itu bahkan kita sudah membuat visi misi ya artinya menjadi universitas bereputasi, bukan hanya di lokal juga di provinsi tapi di nasional, bahkan dicanangkan untuk ke global yang insya Allah bersinergi dengan yayasan asal tahapan-tahapan tadi itu terpenuhi gitu ya. Mudah-mudahan juga para lulusannya tadi alhamdulillah sudah terbukti salah satunya itu adalah di lapangan dan juga menciptakan tadi lapangan pekerjaan. Artinya bersinergi. Bersinergi ya. Mari bersinergi dengan pentahelik tadi itu ya. Ya, Intinya itulah. yang luar biasa targetnya tadi 2030. Nah, nanti diperkirakan juga 100 tahun Indonesia 2045 ini bonus demografi penduduk yang mana generasi milenial akan lebih banyak. Nah, ini menjadi satu peluang nih untuk kampus. Nah, tentunya jumlah mahasiswa nanti akan semakin banyak. Nah, seperti apa nanti pemirsa SMTV yang akan disampaikan dari Universitas 11 April kaitan menyikapi nanti bonus demografi penduduk, tentunya ini target untuk mahasiswa nih akan semakin banyak. Yang kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Visa. Ya, pemirsa SMTV, Anda masih setia bersama dengan kami. Terima kasih. Masih bersama dengan Pak Haji Ute dan juga Pak Rektor Universitas 11 April Sumedang, Pak Dr. Arifin. Tadi sudah dijabarkan bagaimana jenjang pendidikan yang ada di Unsap, kemudian juga dari segi tenaga pendidiknya juga tadi level magister, doktoral juga, nah luar biasa. Nah mungkin ini Pak Rektor ada yang mau disampaikan untuk pemirsa SMTV, warga masyarakat Sumedang, karena kampus Universitas Sumedang ini kan menjadi kebanggaan setelah sebelumnya PTSA sekarang menjadi Unsap. Ini tidak hanya kebanggaan bagi sivitas kampus saja, tetapi menjadi kebanggaan bagi warga masyarakat Sumedang. Ya, memang ini anugerah dari Allah SWT juga atas jasa para pendiri, bersinergi dengan yang lain, bahwa Sumedang punya kampus kebanggaan yaitu Universitas 11 April,
jadikan betul-betul ini sebagai ikon oleh masyarakat Sumedang terutama ataupun sekitarnya itu, dan ini telah dibuktikan memang beberapa lulusan yang bisa terserap salah satunya di lapangan. Dan intinya jangan ada keraguan, artinya investasi yang terbaik itu di dalam kehidupan kita itu adalah melalui pendidikan. Bersinergilah tadi ya, artinya dengan yang dekat dengan rumah kita, dekat juga dengan lingkungan kita, tak usah jauh-jauh lah. Itu risiko biaya hidup, kemudian juga support, artinya itu pekerjaan bisa diselesaikan dan apa. Dan jangan ragu, ini telah dibuktikan ternyata bisa berprestasi. Jadi tidak ada lagi perbedaan kota dan desa, tidak ada lagi negeri dan swasta. Toh sudah bersaing, kita sama-sama itu menjaga kualitas, dan ini telah dibuktikan oleh Unsap. Mari bersama-sama untuk bergabung dengan kami, jangan ragu. Bahkan di masa suasana pendaftaran ini sudahlah salah satunya itu kita support untuk masuk di Unsap itu ya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi masa depan yang bisa pekerjaan, segala aktivitas yang bisa dilakukan dan barangkali bisa menekan baik di dunia ekonomi gitu ya, kemudian juga bisa tetap bersinergi dengan yang ada di lokal juga dengan pemerintah daerah ataupun tadi dengan pentahelik tadi di usaha dan industri itu. Insya Allah kami siap bersinergi, apalagi didorong oleh dorongan dari para pembina ataupun juga pemerintah daerah, siap bersinergi pemerintah pusat, pokoknya berkolaborasi. Dari pembina yayasan mungkin Pak Haji ada himbauannya, karena kan yang terpenting itu bukan di mana kuliahnya ya, tetapi bagaimana kita kuliah. Bagaimana kita kuliah ya, saya hanya mari samalah dengan Pak Rektor, bagi masyarakat Kabupaten Sumedang, inilah kampus kita, kampus orang Sumedang. Kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Dan saya hanya titip kepada pihak rektorat, dengan berubahnya status dari sekolah tinggi ke universitas, ini harus lebih baik lagi. Apapun itu namanya, yang jelas hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi lebih tingkatkan lagi kualitasnya, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap Unsap ini lebih percaya lagi. Lebih percaya lagi. Dan terima kasih nih Pak Haji. Sama-sama. Pak Rektor juga terima kasih. Dan untuk Anda nih pemirsa SMTV, nantikan setiap Kamis malam, berarti untuk Kamis depan kita akan mengenal lebih dekat dengan Universitas 11 April. Tentunya ada 6 fakultas tadi ya. Nah, untuk Kamis depan nanti setiap Kamis akan satu sekolah tinggi. Satu sekolah tinggi AI. Iya, karena itu berbeda ya agama dengan tapi insya Allah akan bergabung juga. Sedang dalam proses ya. Sedang dalam proses. Dan untuk Anda juga pemirsa SMTV, khususnya para orang tua nih yang saat ini sedang menyaksikan, ataupun Anda calon mahasiswa baru yang masih kebingungan untuk menentukan jurusan. Nah, tonton terus nanti di SMTV Sumedang setiap Kamis malam akan ada talk show mengenal lebih dekat dengan Universitas 11 April, tentunya dengan berbagai fakultas yang berbeda setiap minggunya. Nah, untuk Kamis depan Pak Rektor akan fakultas mana dulu? Ilmu pendidikan dulu, dari aktivitas sesuai dengan kelahiran. Iya, jadi nanti Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, kalau dulunya STKIP. Nah, sudah berubah menjadi fakultas. Jadi untuk Kamis malam nantikan supaya ada gambaran seperti apa kuliah di Unsap, kemudian juga apa saja jurusannya, bagaimana. Nah, akan lebih detail nanti dijelaskan untuk fakultas yang pertama Kamis depan, nanti Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Dan pemirsa SMTV, saya Pipit Nurvina undur pamit beserta dengan narasumber saya pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.